بسم الله الرحمن الرحيم Empat 54. Pas 54 kan? Yaqulu hal lana minal amri syai'in yang summa angsalaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yang syata'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yang kemarin. Yaquluna lana minal amri min syai' ya. Udah kita bahas ya. Yaqulu matabi semuanya ya. Harakat. Yaqulu Pak hal lana bukan lana. Hal lana kan kemarin kan sampai jahiliyah. Donal jahiliyah terus yaquluna hal lana minal amri min syai'.
Qul innal amra kullahu lillah gitu. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Sampai situ dulu. Ayatnya panjang ya. Ini masih mengisyaratkan, masih cerita tentang masalah dulu kekalahan di perang Uhud. Sampai darahnya bercucuran Rasulullah. Ini darahnya bercucuran itu Rasulullah itu dari kepala, dari minim ke pipi-pipinya itu. Ini darahnya itu selalu dibersihkan oleh Rasulullah. Jangan sampai darahnya itu keluar menetes ke bumi. Ditakutkan kalau darahnya itu menetes ke bumi tersebut, itu semuanya penduduk sana Mekah, penduduk sana Madinah, penduduk akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Rasulnya darahnya sampai menetes. Ya. Bayangkan kena darahnya cucuran. Sudah? Ya udah kita bahas sama-sama. Matabi'i ya. Allana ini idgham istilahnya. Ini idgham islan juga ini ya. Ini lam bertemu dengan lam, ini idgham lah, dibaca idgham lah. Lana matabi'i lam ta'rif bacaan idhar ya. Lam ta'rif lam qamariyah. Amri idhar syafawi. Ming ifa non mati bertemu shin dibaca ifa. Syai baca idhar lin. Kalau mati berhentikan, lebih utama berhenti, maka huruf akhir harus dimatikan. Min syai'. Kalau huruf akhir dimatikan harus ada hamzahnya. Min syai' gitu. Ya, bukan min syai' gitu. Min syai' dipanjangkan. Kul lamnya lam fi'il. Innal kunna lam qamariyah idhar safawi. Kullu idgham punya dhamir silah qasirah lillah tarkik hamzalalah tarkik ya ilah itu. Yukhfu berhenti, lebih bagus berhenti ya. Yukhfu idhar halki punya matabi'i fi mat jaiz mung fasil ang ifa sihim idgham mislan mim mati berjumpa dengan mim ya. La matabi'i yub qalqala sugro du matabi'i lak berhenti matikan huruf akhir. Yaqulu sama dengan ini ya. Lau idhar lin ka matabi'i lana matabi'i minal amri idhar lam qamariyah atau idhar qamari. Idhar syafawi. Nah, syai' sama dengan yang ini ya. Idhar lin idhar ma matabi'i kutil nah idhar lam fi'il na matabi'i ha mat badal guna matabi'i ya. Ya di situ ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa anzala 'alaikum mim
ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatum minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Terus yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah yukhafuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Gitu ya. Ayo baca. Yaqulu. Ya. Allah. Salim. Ketakutan sangat menghantui kami pada perang Uhud, karena pada perang Uhud itu kaum muslimin dapat kekalahan dari kaum kafirin atau kaum musyrikin. Dan Allah menurunkan rasa kantuk kepada kami hingga setiap orang dan kami kepalanya tertunduk sampai dagunya menempel di dadanya. Jadi ketiduran karena tidur ya. Saya seperti bermimpi mendengar kata-kata Mu'tab bin Qusyair. Sekiranya kita memiliki hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ya. Karena kan tokoh-tokoh kaum kafirin atau orang-orang yang malas, orang-orang yang munafik, kalau kita itu tidak perang atau dan lain sebagainya, mungkin kita itu tidak bakalan terbunuh di daerah di sini ya. Nah, gitu. Kalau kita itu tidak perang Uhud, mungkin kita itu tidak bakalan terbunuh dari sini ya. Nah, itu. Ya, tidak juga kayak gitu ya. Tuh. Di ayat ini mengisyaratkan kalau kita itu melanggar apa yang telah ditentukan oleh Rasulnya, maka akan terjadilah suatu kekalahan ya. Akan suatu kekalahan. Ayat ini itu dulunya Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud tersebut mendapatkan suatu kekalahan gara-gara umatnya tersebut yang menduduki posisi pemanah yang di atas bukit Uhud turun, akhirnya kedudukan tersebut diduduki oleh kaum kafirin sehingga kaum muslimin tersebut kalah. Tapi Rasulullah SAW selalu pantang menyerah, ya, tentang menyerah. Orang-orang Muslim itu tantang menyerah, ya. Rasulullah SAW sampai bercucuran darah ini, kepalanya bercucuran darah. Jadi darahnya itu selalu dilap. Sambil perang, sambil darahnya itu dilap. Ya. Sambil perang darahnya itu dilap. Perang darahnya dilap. Selesai usai perang tersebut, Rasulullah SAW ditanyai sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda itu berbuat begitu? Ya. Kenapa darahnya itu tidak engkau biarkan saja, biar jatuh-jatuh di tanah saja?" Kata Rasulullah, "Gimana? Kalau darahku sampai jatuh ke tanah, tidak, maka Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril akan menghancurkan semuanya apa yang ada di sini semuanya.
Ya, kaum-kaum yang di sini itu yang membantai, yang menganiaya Rasulnya atau Islam memerangi Rasulnya, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, gimana? Aku tidak seperti itu. Aku dilahirkan, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diutus untuk menyebarkan rahmat, bukan untuk menyebarkan kutukan. Bayangkan. Berdarah-darah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan darahnya supaya tidak sampai jatuh ke tanah. Dan itu perang Uhud loh, perang itu dapat kekalahan. Tapi tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berharap bahwa kaum tersebut suatu saat akan sadar, dia akan kembali ke tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kepada Rasulnya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga darahnya tersebut tetap dilap oleh Rasulullah. Jangan sampai tetes darahnya tersebut. Itu sampai tetes, itu kota Mekah, kota Madinah itu yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin. Jadi beliau bersabda, aku diutus oleh Allah Taala untuk menyampaikan rahmat, menjadi kasih sayang, bukan untuk menjadikan suatu laknat bagi mereka. Nah, turunlah ayat ini. Ya, turunnya yaqulu halana minal amri min syai'. Mereka berkata, halana minal amri min syai'. Andai kata ya, sesuatu perintah, sesuatu perkara itu, bersesuatu perkara itu ada pada diri kita, andai-andai gitu ya. Seandainya ini saya suatu perkara itu diwenangkan, misalnya kita itu berhak menentukan sesuatu itu ya. Perkara itu berhak, sesuatu itu bisa kita tentukan. Ya. Mereka berandai-andai itu. Mungkin kita tidak akan begini itu. Karena buruk sangkanya tadi itulah. Ya. Buruk sangkanya kepada Allah Ta'ala, mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus, kul, katakanlah kepada mereka Muhammad, innal amro kulluhu lillah. Bahwa sesungguhnya setiap suatu perkara itu punyaan Allah Ta'ala, ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menentukan sesuatu hal yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara itu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak bisa menentukan harus begini, kita harus menang dan lain sebagainya, tidak. Lah jalani saja kehidupan kita. Ya, kita makanya kalau ada mendengar ayat kayak gini, kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena setiap perkara, setiap sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita itu hanya menjalankan perintah saja. Ya, menjalankan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jalankan saja. Tidak berwenang kita itu. Intinya kita itu tidak berwenang atas segala sesuatu urusan tersebut. Hanya Allah Ta'ala lah yang berwenang terhadap urusan kita tersebut. Kita tidak bisa menentukan harus menang, harus begini dan lain sebagainya. Mereka berandai-andai. Orang-orang kafir, orang-orang kita itu kadang-kadang yang munafik itu berandai-andai. Seandainya sesuatu perkara itu berhak pada kita, seandainya kita itu bisa menentukan perkara dan bisa menentukan sesuatu ini, mungkin kita tidak bakalan begini ya. Terus ditegaskan oleh Rasulullah, katakan kepada mereka Muhammad, katakan kepada mereka yang mengatakan hal semacam itu, bahwa setiap perkara itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di benak mereka masing-masing, di diri mereka masing-masing, atau malayibudu. Nah, atau mereka tersebut mengeluarkannya sesuatu perkara kepada kamu Muhammad, baik dia menyembunyikan suatu perkara maupun dia itu menerang-nerangkan, menjelas-jelaskan suatu perkara terhadap kamu Muhammad, tetap sesuatu perkara itu di tangan kamu. Kekalahan dan kemenangan di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tugas kamu memeranginya.
Adapun nanti kamu itu kalah dan menangnya itu urusan Allah Ta'ala. Hasil yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu hasil yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memprediksikan hasil kita bagaimana dan bagaimana. Ya. Yaqulu lau, ya mereka berkata, yaquluna lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Seandainya kita itu berwenang, mendapatkan wenang, istilahnya berhak menentukan suatu perkara, maka ma kutilna hahuna, niscaya kita itu tidak akan terbunuh di sini. Tidak akan terbunuh di sini. Tidak akan terbunuh di sini. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan, orang yang mati syahid saja pun sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perang membela kaum muslimin tersebut, ya perang tersebut melawan orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang-orang musyrik tersebut, sampai zamannya ya Khalifah Umar sampai Sayyidina Umar sampai Abu Bakar. Dari Khalifah Abu Bakar sampai Sayyidina Umar masih tetap hidup, tidak ditakdirkan untuk mati syahid. Ada beberapa banyak juga orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu mati syahid. Jadi mati syahid itu tidak serta-merta kita itu perang melawan musuh terus kita itu lalu mati syahid menentukan kita mau mati syahid. Misalnya di sini, atau di Palestina atau di sana, ya. Terus kita itu datang ke sana misalnya saja. Begitu datang ke sana kita itu jihad fisabilillah, mengharapkan mati syahid. Tapi kalau tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala bahwa kamu itu akan mati syahid di sana, itu tidak bakalan terjadi kamu akan mati syahid di sana. Ya, boleh jadi kamu begitu balik ke negaramu itu mati di negaramu tersebut, bukan sebab kamu perang, karena semuanya perkara itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak bisa menentukan perkara kita sendiri. Allah Ta'ala lah. Kita hanya menjalankan perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau masalah hasil perbuatan kita, Allah Ta'ala yang menentukan. Seperti kita sholat. Ya, hasilnya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Hasil kita sholat tuh. Kita belajar, Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, oh begini. Surga dan neraka itu tempat kita, tempat alternatif untuk memilih kita. Yang mana kita yang harus kita masuki tersebut, surga neraka tempat. Yang menentukan kita masuk surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Walaupun atas dasar bahwa kita itu masuk ke neraka itu karena murka Allah Ta'ala, dan kita masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala, tapi paling tidak kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita bisa menentukan, ya enggak, kita bisa menentukan, bisa membujuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya enggak, mungkin kita itu bisa masuk surga. Itu bujuklah Allah Ta'ala dengan caramu, jangan kebaikanmu. Caranya gimana? Caranya kita itu melaksanakan perintahnya dan melaksanakan perintah Rasulnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita itu membujuk Allah Ta'ala supaya kita itu dapat rahmatnya itu gitu. Supaya kita itu bisa dapat surganya Allah Ta'ala, itu caranya membujuknya begitu. Amal-amal baik karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Salat karena Allah Ta'ala, zakat karena Allah Ta'ala, belajar karena Allah Ta'ala, dan lain sebagainya. Lillahi kalimatillah. Selalu kita itu menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Karena perjuangan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan ditanyai oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat tersebut. Begitu masuk surga, kamu mau masuk surga, apa yang kamu perjuangkan dengan agamaku? Sudahkah kamu itu memperjuangkan agamaku? Ya, kamu kan orang Islam, kamu kan orang mukmin. Sudahkah kamu itu memperjuangkan agamaku? Agamamu sudah kau perjuangkan. Ini ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ditanyai oleh Allah Ta'ala. Sudahkah? Sampai seberapa kamu berjuang? Ya. Sampai seberapa kamu itu berjuang
berjuang apa menegakkan agamaku tersebut. Kata Allah Subhanahu akan ditanyakan oleh Allah Taala. Ya. Maka ini. Jadi di sini intinya bahwa ayat ini tersebut kita tidak bisa menentukan sesuatu yang sesuatu itu belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan, memprediksikan sesuatu hal yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita itu memprediksikan sesuatu perkara yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita hanya tak ige-ige saja. Maksudnya menebak-nebak. Tebakan itu belum tentu benar. Banyak salahnya, belum tentu benarnya. Tebakan. Ya, tebakan itu seperti dukun, seperti peramal dan lain sebagainya, ya. Itu tebakan-tebakan semuanya. Ya. Tebakan-tebakan semuanya. Belum tentu benarnya, kalau seandainya benar, kebenaran saja. Begitu. Tidak benar karena memprediksikan itu di situ. Mudah-mudahan kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dunia dan akhirat kita, dalam urusan perkara masalah dunia maupun akhirat kita, hendak dipasrahkan kepada Allah taala, kita semuanya tawakkaltu ala Allah. Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. Hasilnya Allah taala yang menentukan. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, diistiqomahkan hati kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk takliman. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana al-khanina wa lima'alina jami'il muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihissalam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata ma'al afiyah wa qina adhinas ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yashfa wa ma la yafa wa la yasma' Allah. Allahumma ya Allah la tahrimna ajra wa la taftina ba'da wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu